Shalom saudara-saudara. Pada tahun 1848, sekelompok orang mengadakan sebuah kontes bagi siapapun yang bisa menerbangkan layang-layang dari Ngarai di Amerika ke Ngarai di Kanada. Pada saat itu hal itu memang sulit dilakukan karena ada beberapa kendala. Tantangan itu kemudian diambil oleh seorang remaja berusia 15 tahun yang akhirnya berhasil menerbangkan layang-layang dari Ngarai yang satu ke Ngarai yang lain. Ketika layang-layang itu sampai di seberang, salah satu dari panitia langsung mengambil benang itu dan mengikatnya. Siapa yang sangka, saudara, bahwa kisah ini adalah awal mula dari terbentuknya jembatan di atas air terjun Niagara. Seuntai benang yang sederhana itu berkontribusi di dalam terbangunnya jembatan yang begitu megah, yang begitu besar. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa ada banyak hal-hal kecil yang dapat berpengaruh besar. Salah satunya adalah lidah, perkataan kita, ucapan kita. Mari kita membaca Yakobus 3 ayat 1-6. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang lebih besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita sedikit mundur ke pasal 2, sebenarnya Yakobus sedang berbicara mengenai iman yang diwujudkan di dalam perbuatan. Salah satu bentuk dari iman yang mewujud ke dalam perbuatan itu ditunjukkan dari bagaimana orang percaya mengendalikan lidahnya atau perkataannya. Kenapa? Selain karena lidah itu mencerminkan identitas seseorang di dalam Tuhan Yesus, Yakobus percaya bahwa lidah sekalipun kecil itu dapat membawa dampak atau pengaruh yang besar. Entah itu membangun atau justru merusak. Makanya Yakobus menggambarkannya dengan beberapa gambaran seperti kekang di mulut kuda, kemudi di dalam kapal, dan juga api yang dapat membakar hutan. Semuanya itu kecil, tetapi potensi yang dihasilkan itu bisa jadi besar. Secara fisik, lidah itu memang kecil, tetapi Yakobus menekankan bahwa pengaruhnya bisa besar. Bukan hanya bagi komunitas sebagai tubuh Kristus, tetapi juga bagi diri sendiri, bagi orang yang mengucapkan itu. Memang Yakobus di sini awalnya menunjukkan amanat ini kepada guru-guru atau para pemimpin gereja, tetapi bukan berarti orang percaya yang lain juga luput dari masalah ini. Saudara, iman yang hidup yang ditunjukkan melalui iman yang diwujudkan melalui perkataan yang sehat, itu dapat mengarahkan seseorang kepada kehidupan yang berbuah. Kalau kita terbiasa untuk mengapresiasi, kalau kita terbiasa untuk peduli, untuk memerhatikan orang dengan perkataan kita, atau menyatakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk menjadi orang yang peduli, untuk menjadi orang yang peka, dan membiasakan orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita terbiasa untuk ngegosip, untuk menyatakan hal-hal yang belum tentu benar, hoax, atau kita ngomongin orang gitu yang belum tentu juga apa yang kita ucapkan itu benar, kita maki-maki orang, kita berbohong, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan dan membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang egois, untuk menjadi orang yang maunya benar sendiri. Dan jangan heran juga kalau orang-orang di sekeliling kita itu juga mungkin melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu kita perlu waspada, saudara. Apalagi kita yang memiliki posisi sebagai pemimpin. Karena bisa jadi orang-orang di sekeliling kita itu terpengaruh oleh apa yang kita ucapkan. Ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa berpengaruh, itu bisa berkontribusi, bisa berdampak. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain di sekitar kita. Memang kita itu orang yang tidak sempurna, seperti yang dikatakan Yakobus di ayat 2. Tapi mari kita sama-sama belajar, saudara, untuk mengendalikan lidah kita dan memahami dampak yang besar.
Kita mau kata-kata kita membangun atau justru merusak. Oleh sebab itu mari kita berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita agar kita dapat berhikmat dalam berkata-kata. Kiranya Tuhan memberkati kita.